keluarga saya tidak berasal dari keluarga yang mengenal Tuhan Yesus. Sama sekali nggak ada. Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video kita kali ini, kita akan kembali mendengarkan kesaksian dari seorang murtadin. Ya, beliau ini seorang ibu. Dia dulu lahir dari keluarga muslim yang sangat taat. Ayah dan ibunya dua-duanya adalah muslim yang taat. Tetapi kemudian dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus dan akhirnya memutuskan untuk murtad meninggalkan Islam. Bagaimana kesaksiannya? Mari bersama-sama kita dengarkan kesaksian beliau. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pada saat itu saya tidak mengenal Yesus, walaupun waktu kecil keluarga saya tidak berasal dari keluarga yang mengenal Tuhan Yesus. Sama sekali nggak ada. Jadi waktu itu ibu saya bertobat lebih dahulu, gara-garanya ibu saya sakit kanker tumor, sampai akhirnya dia lumpuh, sampai akhirnya dokter mengatakan bahwa tidak ada lagi yang bisa dokter lakukan. Dan pada saat itu ada seorang pendeta yang kebetulan adalah dosen ibu saya, tiba-tiba lewat di depan pintu rumah sakit ibu saya. Dan saat itu Pak dosen itu berkata bahwa ada seseorang yang sanggup menyembuhkan kamu hingga membuat kamu berjalan lagi. Asalkan kamu percaya dengan iman dan ucapkan dengan mulut. Pada saat itu ibu saya sudah sangat putus asa. Dan akhirnya ibu saya bilang bahwa terserah, pokoknya saya butuh kesembuhan karena anak-anak saya masih kecil. Pada saat itu saya masih belum sekolah, masih mau masuk TK. Saya masih kecil banget. Dan tiba-tiba ada suatu kepercayaan yang luar biasa dari ibu saya. Akhirnya Bapak Pendeta itu menumpangkan tangan di atas kepala ibu saya. Dan Bapak Pendeta itu berdoa, Bapak dosen itu berdoa di atas kepala ibu saya. Dengan berdoa berapa lama gitu saya nggak tahu. Terus Bapak dosen itu bilang, bangun dan berjalanlah. Maka kamu akan berjalan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seketika itu juga ibu saya bangun dari kursi roda dan berjalan. Kemuliaan bagi Yesus. Dari situ akhirnya berjalanlah pemikulan salib itu. Akhirnya ibu saya memutuskan untuk melayani Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus dan memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Walaupun ditentang oleh banyak keluarga, karena kami memang bukan berasal dari keluarga yang mengenal Tuhan Yesus. Dan kami dari seberang, pasti semuanya juga udah tahu gitu kan. Pada saat itu saya tidak langsung ikut ibu saya, karena pada saat itu saya tinggal di rumah nenek saya. Ada teng Magelang, wong Jawa ya kan. Jadi kulo tinggal di Magelang, di rumah nenek saya gitu. Jadi waktu nenek saya harus setiap hari Kamis, Jumat saya ngaji. Kalau hari Minggu saya pulang ke rumah ibu saya ikut sekolah minggu. Jadi di sini saya ngaji, besok-besok hari Minggu saya nyanyi ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Jadi saya tahu lagu-lagu zaman-zaman sekolah minggu. Sampai suatu saat nenek kakek saya memutuskan nggak boleh, harus satu. Dan kamu harus ikutin keluarga ini. Jangan salah pilih. Akhirnya saya harus mengikuti keluarga gitu, keluarga dari ibu saya semuanya. Sampai saya umur 21 tahun. Sebenarnya kesaksiannya sih panjang ya. Menyangkut seseorang yang zaman dulu gitu, cuman kayaknya nggak enak aja gitu ngomongin ya kan. Jadi pada saat itu waktu umur 21 tahun
Kebetulan saya mempunyai seseorang gitu yang sedikit fanatik gitu. Jadi pada saat saya harus mengucapkan selamat Natal ke ibu saya, tangan saya harus seperti ini. Habis saya mengucapkan selamat Natal kepada ibu saya harus mandi. Mandi bersih katanya gitu. Kenapa? Haram hukumnya katanya. Oke. Dan pada saat itu saya sakit gitu. Saya sakit terus saya pergi ke Singapura. Dan kebetulan waktu itu saya putus sama mantan pacar saya yang dulu. Sekarang penggantinya gila, ganteng, anak Tuhan. Wah, gila ya. Tuhan Yesus tuh dahsyatnya ampun-ampun gitu. Wah, saya dikasih yang melebihi dari segala-galanya gitu. Waduh, luar biasa gitu. Karena dulu kan saya mikirnya, wah itu jodoh saya gini-gini segala macam. Udah deh banyak penggemar yang telepon, gak bisa harus putus. Wah, Tuhan itu emang luar biasa. Saya dipertemukan oleh pangeran ganteng ini. Yang sekarang jadi suami saya. Waduh, langsung kupingnya dubur. Lalu saya sakit, kebetulan pada saat itu umur saya 21 tahun. Saya patah hati, saya sakit. Pada saat itu ya namanya juga sakit hati pertama gitu, rasanya mau mati, pengen bunuh diri, mau kawin tapi nggak jadi, mau menikah tapi nggak jadi kan. Jadi wah stres banget, saya rasanya pengen bunuh diri. Udah saya melakukan sembahyang dan segala macam. Pertanyaannya seperti ini, sekarang ini banyak sekali teman saya yang dari seberang mengalami kejadian yang sama persis dengan saya gitu. Pada saat mereka jatuh, pada saat mereka itu sedang punya masalah besar sekali, mereka sembahyang, mereka mencari Tuhan, tapi tidak diketemukan. Cuman ada satu Tuhan kita yang hidup, yaitu Tuhan Yesus. Sampai suatu saat, saya bilang sama ibu saya, "Mah, kayaknya selama ini saya ke gereja nggak nyantai gitu loh, karena saya selalu diikutin sama orang-orang nggak penting gitu kan, mau pers apa segala macam. Aduh, kok nggak nyaman banget, mau ketemu Tuhan aja nggak nyaman banget gitu kan." Akhirnya saya bilang, "Udah beraniin aja," kata dia seperti itu. "Maksud lo?" Saya bilang gitu. "Iya, kamu beraniin aja, kamu bilang aja sama semua orang kalau kamu sekarang udah pindah Kristen," bilang gitu. Wah, konsekuensinya besar sekali ya kan. Saya lagi syuting 4 sinetron, album saya lagi kerjakan, kontrak saya masih banyak banget gitu kan. Cuman pada saat itu nggak tahu kenapa saya punya kekuatan yang sangat luar biasa, gedenya minta ampun. Sampai saya akhirnya, "Mah, yaudah deh, saya bikin konferensi pers aja deh," saya bilang gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, saya bikin konferensi pers. Saya bilang sama seluruh Indonesia, saya percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian dari seorang ibu ini, seorang murtadin. Kesaksian yang sangat-sangat luar biasa, teman-teman ya. Beliau memutuskan untuk meninggalkan Islam ya. Islam yang tentu saja sejak kecil dia sudah pelajari, dia sudah tahu, dia sudah kuasai. Tetapi pada akhirnya dia memilih untuk meninggalkan dan beralih kepada keyakinan yang lain. Ini adalah keputusan yang sangat besar, teman-teman ya. Keputusan yang tidak mudah, keputusan yang tidak gampang, dan keputusan yang rela mengorbankan apapun demi Yesus. Dan secara Alkitab ya, keputusan ini adalah keputusan yang sangat-sangat disukai oleh Tuhan, keputusan yang sangat disenangi oleh Tuhan, teman-teman ya. Dan kita bersyukur ya, ibu ini akhirnya mengalami Tuhan dalam hidupnya ya. Mungkin ada dari teman-teman yang memiliki kesamaan kesaksian ya, bagaimana teman-teman juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi pengalaman-pengalaman itu tentunya tidak kemudian menjadi patokan untuk setiap orang untuk akan mengalami hal yang sama juga, tidak, teman-teman. Tuhan punya beri satu cara
untuk menyatakan dirinya kepada setiap orang yang ia kehendaki. Ya, saya termasuk orang yang percaya bahwa keselamatan itu adalah datangnya daripada Tuhan, dan orang yang kemudian percaya kepada Kristus itu tidak lahir dari keinginan hatinya sendiri, tetapi lahir dari kehendak Tuhan yang menginginkan orang itu percaya. Bayangkan teman-teman, ibu ini lahir dari keluarga Muslim gitu. Dia dididik dalam budaya Muslim, dia belajar dalam budaya Muslim, dia besar dalam budaya Muslim gitu ya. Dan kalau kita perhatikan orang-orang Muslim yang lain kan, itu mereka itu betul-betul tertanam kuat ajaran Islam itu dalam kepala mereka, dalam hati mereka gitu. Sehingga kalau kita pikirkan, wah orang ini bagaimana ya kita diskusi dengan dia tentang agama, ya akan sulit teman-teman, karena mereka itu akan memiliki banyak sekali alasan atau banyak sekali kekuatan pikiran yang untuk mempertahankan iman mereka. Ya, mereka sangat hebat teman-teman, ya sangat kuat. Dan ibu ini pun juga saya percaya bahwa kalau dia memang betul dari kecil ada seorang Muslim, maka dia punya pengetahuan yang sangat dalam dengan Islam. Tetapi ketika dia akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Islam, bukan berarti dia tidak berakar di dalam Islam, tidak teman-teman. Tetapi Tuhan yang mencabut dia, ya dalam keyakinan kita ada namanya eklesia, dari kegelapan, ya mencabut dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Bukan kekuatan ibu ini sendiri langsung dengan sendirinya, berarti tidak teman-teman. Roh Kudus itu bekerja di dalam dirinya, menginsafkan dia dari dosa gitu, menyadarkan dia bahwa dia ini adalah manusia yang berdosa, yang membutuhkan Yesus Kristus untuk dia bisa selamat. Ya, jadi teman-teman sekalian, begitupun juga dengan kita yang mungkin memberitakan Injil gitu ya, lalu kemudian ada yang percaya dari hasil pemberitaan kita tidak boleh sombong teman-teman ya. Hal yang sama juga begitu, kita tidak boleh sombong. Karena begini teman-teman, bagaimanapun kita memberitakan Injil, kayak di video-video begini kita sampaikan Injil kepada orang, kalau orang yang mendengarkan itu tidak dikaruniai oleh Roh Kudus untuk dapat mengerti, memahami apa yang kita sampaikan, dan dia sadar bahwa dosanya itu perlu diampuni, orang itu gak akan pernah bertobat teman-teman. Kita mau injili kayak manapun, kita mau putar balik logika kita untuk kita bisa menyatakan kebenaran sama dia, kalau Roh Kudus itu belum bekerja, ya gak bisa. Dia hanya iya aja, paling gak dia berdebat dengan kita, paling gak ujung-ujungnya bermusuhan. Gak bisa teman-teman. Tetapi percayalah teman-teman, kalau Roh Kudus itu sudah bekerja, Roh Kudus itu sudah berkarya di dalam diri seseorang, mau bagaimanapun kerasnya dia, seperti ibu ini ya, dari kecil Muslim, mau bagaimanapun berakarnya dia di dalam Islam atau dalam agama apapun, atau dalam kehidupan yang jahat apapun, kalau Roh Kudus sudah bekerja, orang itu akan pasti mengalami Tuhan dalam hidupnya, pasti mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tidak bisa tidak, ya. Dan itu adalah pekerjaan yang sangat-sangat luar biasa teman-teman, ya. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Jadi sekali lagi, kita seandainya dari hasil pelayanan kita ada orang yang bertobat, kita tidak punya hak untuk sombong sama sekali. Karena yang mengubah hati orang itu bukan kita, tetapi Tuhan. Kita hanya alat yang dapat memberitakan Injil itu. Ya, semoga ini menjadi perhatian kita juga, menjadi perlindungan kita juga, ya, bahwa pekerjaan yang besar itu kita hanya bagian dari itu, tetapi yang betul-betul mengontrol pekerjaan, yang mempunyai pekerjaan itu adalah Tuhan, dan kita tidak punya hak untuk sombong. Oke teman-teman, mari kita terus doakan ibu ini, ya, supaya ibu ini tetap setia di dalam Tuhan. Ya, tentu saja kita percaya bahwa mengikut Tuhan bukanlah hal yang mudah, ya. Itu hal yang sangat sulit, banyak tantangan, banyak persoalan, banyak orang yang panas-panas tai ayam gitu ya, baru pertama mengikuti semangat-semangat, tapi ketika mengalami masalah langsung mundur, menghilang. Ya, kita doakan ibu ini tidak seperti itu, ya, supaya dia tetap semangat dan kuat di dalam Tuhan, dan terus berjuang sampai dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan tetap setia kepada Tuhan. Saya minta kepada teman-teman, mari terus dukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share,
sehingga video-video dari channel ini boleh menjangkau banyak orang di luar sana, dan banyak orang kemudian boleh juga mendengarkan kesaksian dari ibu ini. Kita membaca satu firman Tuhan, Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wow, teman-teman sekalian, firman Tuhan ini jelas dan eksplisit mengingatkan kita bahwa kita ini buatan Allah, ya, diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Perhatikan teman-teman, untuk melakukan pekerjaan yang baik. Maka bagi orang yang sudah percaya kepada Kristus tapi tidak melakukan pekerjaan yang baik, perlu dipertanyakan. Lalu kemudian kita diingatkan, dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kita ini dari sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Tuhan sebelum kita lahir, sebelum kita mengerti, sebelum kita memahami apapun, bahkan sebelum kita melihat dunia ini. Ya. Dan terakhir adalah Dia mau atau Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dia menghendaki supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Kita senantiasa bersandar di dalam. Maka marilah kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan selamanya.